お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 658 kita diperlihatkan pada kedatangan Kapten Hitsugaya yang telah muncul kembali ke medan pertempuran. Saat itu dengan menggunakan kekuatan esnya, Hitsugaya mampu menghentikan upaya Gerard yang hendak menghancurkan seluruh area pertempuran. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 659 ini memperlihatkan Hitsugaya tengah berdiri cukup tenang sambil menatap Gerard yang ada di hadapannya. Dengan ekspresi yang dingin, Hitsugaya pun memperkenalkan dirinya sendiri yang mana merupakan Kapten Divisi 10 Gotei 13. Seakan tidak mau kalah, Gerard yang mendengar hal itu lantas juga ikut memperkenalkan dirinya kepada Hitsugaya. Gerard menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang Shustavel yang bijaksana yang tiada lain bernama Gerard Valkyrie. Kemudian setelah memperkenalkan dirinya, seolah tidak ingin terlalu lama, tiba-tiba saja Gerard langsung melancarkan sebuah serangan kepada Hitsugaya. Terlihat dengan menggunakan dua buah pukulannya, dirinya berhasil membuat sebuah benturan keras hingga membuat bangunan yang dipijak Hitsugaya menjadi hancur. Di sisi lain, Hitsugaya yang melihat serangan itu dengan sigap langsung menghindarinya dengan cara meloncat ke udara. Sambil dirinya meloncat, Hitsugaya pun langsung melepaskan bangkainya yang bernama Daiguren Hyurin-maru. Dengan dilepaskannya bangkai tersebut, tanpa menunggu waktu lama, Hitsugaya langsung melancarkan serangan esnya kepada Gerard. Setelah dilancarkannya serangan tersebut, kini setengah tubuh Gerard pun akhirnya telah berhasil dibekukan oleh es milik Hitsugaya. Dan akibat dari serangan itu, tampaknya saat ini Gerard sudah berhasil dihentikan. Sementara itu, di antara puing-puing bangunan di sekitar sana, terlihat saat itu Hinamori yang tengah memangku Hirako di pundaknya, sepertinya telah berhasil selamat dari serangan Gerard sebelumnya. Sambil menengok ke atas, dirinya pun kini menyadari bahwa saat ini Hitsugaya telah datang dan berhasil menghentikan amukan dari Gerard. Di panel berikutnya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan pada sebuah masa lalu Ishida yang saat itu tengah melihat ayahnya sedang mengoperasi tubuh ibunya. Sambil mengintip dari balik pintu, Ishida pun meminta kepada ayahnya untuk berhenti memotong-motong tubuh ibunya yang telah menjadi sebuah mayat. Di sisi lain, ayahnya yang mendengar permintaan Ishida, rupanya tidak lantas menghentikan operasinya tersebut. Dengan tatapan mata yang menunjukkan kesedihan kepada Ishida, sepertinya ayahnya juga tidak terlalu senang dengan apa yang sedang dia lakukan. Entah apa yang saat itu ayah Ishida lakukan di sana, tapi yang jelas hal itu membuat Ishida merasa bahwa apa yang dilakukan ayahnya sebagai dokter terkesan cukup kejam. Apalagi hal tersebut dilakukan terhadap orang yang dicintainya. Kita meloncat beberapa tahun setelahnya, tepatnya ketika Ishida menginjak SMA dan telah berteman dengan Ichigo. Terlihat saat itu di atap sekolah, Ichigo tengah bertanya kepada Ishida tentang mengapa Ishida tidak masuk ke SMA favorit. Karena menurutnya sebagai anak seorang dokter, seharusnya Ishida bisa mengikuti jejak ayahnya dengan masuk ke SMA yang lebih menunjang karirnya. Di sisi lain, Ishida yang mendengar hal itu lantas menjawab bahwa dirinya sudah tidak ingin bercita-cita menjadi seorang dokter. Dengan wajah yang tiba-tiba saja menunjukkan kesedihan, sepertinya saat itu Ishida tidak ingin terlalu menceritakan alasannya kepada Ichigo. Akan tetapi, di dalam benak Ishida saat itu, dirinya tengah teringat akan kejadian masa kecilnya yang dulu pernah melihat ayahnya memutilasi tubuh ibunya. Rupanya kejadian itulah yang kini membuatnya memutuskan untuk berhenti memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Karena menurutnya, jika pekerjaan dokter menuntut untuk memutilasi orang yang dicintainya, maka hal itu tidak akan pernah sanggup dia lakukan. Kita kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Ishida yang sepertinya tengah dilanda kegalauan, kini telah kembali ke dalam istana utama. Rupanya masa lalu yang sedari tadi kita lihat merupakan apa yang saat itu tengah dibayangkan oleh Ishida di dalam perjalanannya. Sementara itu, Yugram yang sedari tadi berada di dalam istana utama, kini mulai menyapa Ishida yang baru saja tiba di tempat tersebut. Melihat Ishida yang sepertinya tengah dipenuhi banyak pikiran, tampaknya membuat Yugram saat itu sedikit curiga. Dia pun lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya saat ini sedang direncanakan oleh Ishida.
Seakan ingin memperjelas maksud kecurigaannya itu, Yugram pun mengatakan bahwa saat ini melalui kekuatan Almighty yang tengah dipakainya, dirinya sedang dilanda kekhawatiran terkait apa yang hendak dilakukan oleh Ishida. Di sisi lain, Ishida yang mendengar hal itu lantas terkejut. Sambil mencoba bersikap santai di hadapan Yugram, Ishida pun berbalik bertanya kepada Yugram tentang apa yang sebenarnya dia khawatirkan. Mendengar pertanyaan tersebut, Yugram pun langsung menunjukkan sebuah bukti berupa benda kecil yang sebelumnya dia temukan di seluruh penjuru istana, yang mana menurutnya merupakan milik Ishida. Karena sejauh yang dia ketahui, benda tersebut sangatlah mirip dengan benda yang dimiliki oleh Shouken Ishida yang tiada lain adalah kakek dari Ishida. Dan dengan asumsinya itu, Yugram pun kini bertanya kepada Ishida tentang apa tujuannya menaburkan benda-benda kecil itu di seluruh penjuru istana. Di sisi lain, mendengar tuduhan tersebut, Ishida pun kembali berusaha mengelak. Dengan tenangnya, dia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yugram adalah sebuah kesalahpahaman. Namun, Yugram yang mendengar alasan itu tampaknya tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ishida yang menurutnya merupakan seorang pengkhianat. Kini, seakan ingin membuktikan sendiri anggapannya itu, Yugram pun langsung melancarkan sebuah serangan kejutan tepat ke arah Ishida. Terlihat saat ini serangan yang tidak terduga itu mengakibatkan dinding istana tersebut menjadi hancur oleh ledakan. Bahkan Ishida yang saat itu berusaha menghindar langsung terlempar keluar dari dalam ruang istana tersebut. Dan di tengah situasi genting itu, tiba-tiba saja Ishida yang telah terlempar keluar secara kebetulan malah berpapasan dengan Ichigo. Yang mana saat itu Ichigo tengah berlari menuju tempat kediaman Yuhava. Seakan telah ditakdirkan untuk bertemu kembali, kini mereka pun saling menatap satu sama lain dengan penuh keterkejutan. Pada awal chapter 660 ini memperlihatkan Sado dan Orihime yang saat itu tengah terkejut setelah mendengar sebuah ledakan dari arah depan Ichigo. Dengan perasaan yang sedikit khawatir, mereka pun berlari lebih cepat berusaha menyusul Ichigo yang ada di depannya. Dan setelah sampai mendekati Ichigo, mereka berdua tiba-tiba saja dikejutkan pada pemandangan yang ada di hadapan mereka. Terlihat saat ini secara tidak terduga ternyata Ishida telah muncul di hadapan mereka semua. Melihat kehadiran sosok yang dulunya merupakan rekan mereka itu pun lantas membuat mereka semua merasa canggung dan mulai kebingungan. Di sisi lain, di tengah situasi tersebut, dari arah dinding istana yang telah hancur, kini telah muncul kembali Yugram yang saat itu masih menggenggam pedang di tangannya. Menyadari bahwa rombongan Ichigo telah sampai ke tempat itu, Yugram pun lantas menyapanya sambil berjalan ke arah Ishida. Kemudian setelah itu, seakan ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya, Yugram pun lantas menantang Ishida untuk membunuh Ichigo demi membuktikan kesetiaannya kepada Yang Mulia. Namun di balik tantangan itu, Yugram kembali menegaskan bahwa apapun yang akan dilakukan Ishida saat ini, dengan kekuatan The Almighty, dirinya telah mengetahui segala tindakannya. Di sisi lain, Ishida yang mendengar hal itu, sontak merasa terpacu untuk membuktikan kesetiaannya kepada Yang Mulia. Sehingga saat ini dengan cepat dirinya pun langsung melancarkan sebuah serangan anak panah ke arah Ichigo. Sementara itu, Ichigo yang melihat hal itu, dengan sigap langsung menghindari serangan tersebut. Seolah tidak ingin hanya menerima serangan saja, Ichigo pun langsung meloncat ke arah Ishida dengan maksud melancarkan serangan balasan. Akan tetapi, serangan dari Ichigo itu rupanya mampu ditahan dengan sangat baik oleh Ishida. Bahkan dengan menggunakan tangan yang satunya, Ishida mampu mengayunkan sebuah anak panah ke arah Ichigo hingga membuat Ichigo terpukul mundur. Dan tak sampai di situ saja, Ishida yang saat itu cukup cekatan dengan cepat langsung melancarkan kembali serangan anak panah ke arah Ichigo. Namun ternyata bukannya mengarah langsung kepada Ichigo, anak panah itu justru malah mengarah ke lantai yang dipijak Ichigo hingga menyebabkan lantainya menjadi hancur. Dan akibat dari hal itu, kini Ichigo pun mulai terjatuh dan langsung terperosok ke bawah. Namun beruntung bagi Ichigo, dirinya masih sempat diselamatkan oleh Sado dan Orihime yang saat itu langsung bergerak cepat menghampiri dirinya. Kemudian setelah itu, Ichigo yang telah berhasil selamat, kini kembali menatap Ishida yang saat itu masih ada di hadapannya. Dengan wajah yang sedikit agak kesal, Ichigo pun kembali menanyakan alasan Ishida yang telah memutuskan untuk memihak kepada Yuhava. Mendengar hal itu, Ishida pun mengatakan bahwa meski dirinya mengungkapkan alasannya, menurutnya hal itu tidak akan berguna sama sekali. Karena dirinya tahu bahwa Ichigo tidak akan mungkin bisa mengerti tentang apa yang saat ini dirinya lakukan. Di sisi lain, Ichigo yang mendengar hal tersebut lantas berkata bahwa setidaknya jika dia mengetahui alasan sebenarnya, dirinya bisa tahu bagaimana cara menyadarkan Ishida.
walaupun hal itu harus dilakukan dengan cara memaksanya bertarung. Sementara itu, Ishida yang merasa lelah dengan perdebatan tersebut, kini tiba-tiba saja dirinya memutuskan untuk mengungkapkan rencana sebenarnya. Sadar bahwa saat ini Yugram tidak berada di dekat sana, Ishida pun dengan tegas mengatakan bahwa saat ini dirinya akan menghancurkan Warworld seorang diri. Dan untuk mencapai tujuannya itu, dirinya selama ini telah menyebarkan sebuah benda berbentuk chip di berbagai lokasi di area Warworld. Dan dengan mengaktifkan benda tersebut, dirinya pun yakin bahwa Warworld akan bisa dihancurkan. Oleh karena itu, untuk menghindari Ichigo dan yang lain dari dampak hancurnya istana, saat ini Ishida pun menyuruh Ichigo dan yang lain untuk segera pergi. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa rupanya Ishida memiliki rencana di balik pengkhianatannya, Ichigo pun lantas menunjukkan ekspresi terkejut. Selain itu, menyadari bahwa rencananya itu sangatlah berbahaya, Ichigo pun langsung memarahinya dan berkata bahwa Ishida tidak perlu mempertaruhkan nyawanya sendiri, karena saat ini yang perlu mereka lakukan hanya mengalahkan Yuhava bersama-sama. Mendengar perkataan dari Ichigo tersebut, Ishida pun berbalik berkata tegas. Dirinya berkata bahwa rencana untuk membunuh Yuhava adalah hal yang sangat mustahil. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirinya menggunakan caranya sendiri yang mana telah dia pikirkan secara matang-matang. Selain itu, untuk lebih meyakinkan Ichigo yang masih terlihat keras kepala, Ishida pun mengungkapkan bahwa saat ini dirinya lah satu-satunya orang yang bisa melakukan rencana tersebut. Karena chip yang dia sebarkan sebelumnya hanya bisa diaktifkan menggunakan reatsunya. Setelah berkata seperti itu, Ishida kemudian langsung melemparkan sebuah benda ke arah Ichigo yang dia sebut sebagai kunci matahari. Di sana Ishida menjelaskan bahwa dengan memegang kunci matahari di atas sebuah tempat bernama Gerbang Matahari, maka Ichigo dan kawan-kawannya bisa berteleportasi menuju gerbang matahari lain yang tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, saat ini sebelum Yugram mengetahui rencana tersebut, Ishida pun menyuruh Ichigo dan yang lain untuk segera pergi meninggalkan tempat itu menggunakan alat teleportasi tersebut. Akan tetapi, di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja dari arah belakang Ishida kini telah muncul kembali sosok Yugram yang sepertinya telah mendengar semua perkataan Ishida. Sambil tersenyum sinis, Yugram pun mengatakan bahwa apa yang diduga-duganya selama ini akhirnya telah terbukti benar seperti dalam pandangannya. Di awal chapter 661 ini memperlihatkan Ishida yang tengah terkejut setelah melihat kemunculan Yugram yang tidak dia sangka-sangka. Sadar bahwa rencana aslinya kini sudah terbongkar, Ishida pun lantas menyuruh Ichigo untuk segera pergi menuju gerbang matahari. Namun di sisi lain, dengan wajah yang berseri-seri, Yugram mengungkapkan bahwa saat ini dirinya telah menghancurkan gerbang matahari yang terhubung menuju dunia manusia. Hal itu dapat dia lakukan karena sebelumnya Yugram telah lebih dulu mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh Ishida dengan kekuatan The Almighty. Sambil bersiap melepaskan kekuatan Almighty-nya, Yugram pun tampaknya ingin segera mengakhiri urusan di sana sebelum Yang Mulia bangun dari tidurnya. Di sisi lain, Ishida yang mendengar perkataan Yugram tersebut tiba-tiba saja teringat akan Yuhava yang saat ini tengah tidak memiliki kekuatan The Almighty. Berangkat dari kenyataan itu, Ishida pun langsung menjelaskan hal tersebut kepada Ichigo dan menyuruhnya untuk segera pergi menyerang Yuhava. Sambil memberitahukan di mana Yuhava berada, Ishida pun berkata kepada Ichigo bahwa saat ini dirinya akan mencoba menahan Yugram di tempat tersebut. Dan seolah tidak ingin membuat Ichigo khawatir, sambil tersenyum tenang, Ishida juga mengatakan bahwa dalam rencananya kali ini, dirinya sama sekali tidak berencana untuk bunuh diri. Mendengar ucapan Ishida yang cukup meyakinkan itu, Ichigo pun lantas tersenyum seakan percaya dengan perkataan kawannya tersebut. Sambil mengajak teman-temannya yang lain, Ichigo dengan cepat langsung bergegas menuju tempat istana yang paling atas, di mana Yuhava saat itu tengah tertidur. Kemudian setelah Ichigo pergi bersama yang lainnya, kini Ishida kembali berhadapan dengan Yugram. Menyadari bahwa saat ini Yugram tidak bergegas mengejar mereka, Ishida pun lantas mempertanyakan hal tersebut. Di sisi lain, mendengar pertanyaan dari Ishida, Yugram pun menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak perlu mengejar mereka semua, karena di dalam pandangannya nantinya mereka semua akan musnah setelah sampai di sana. Mendengar hal itu, Ishida pun kembali menjawab bahwa meski Yugram telah melihat ke masa depan, akan tetapi yang namanya takdir pasti bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sementara itu, merasa terkejut dengan jawaban yang diucapkan oleh Ishida, Yugram pun berkata bahwa dirinya tidak menyangka dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ishida saat ini, yang mana menurutnya terlalu optimis dengan harapan yang ingin dicapainya.
Di sisi lain, mendengar hal itu, seakan tidak ingin kalah bicara, Ishida pun mengatakan bahwa harapan yang ingin dicapainya tidaklah terlalu mustahil untuk diwujudkan. Karena jika memang Yugram bisa melihat masa depan dengan benar, seharusnya Yugram tidak terkejut melihat sikap yang saat ini ditunjukkan oleh dirinya. Dan dengan kenyataan tersebut, Ishida pun menduga bahwa saat ini Yugram belum menguasai kekuatan The Almighty secara penuh. Merasa terprovokasi atas ucapan Ishida tersebut, Yugram pun lantas bersiap melancarkan serangannya. Terlihat sambil mengangkat pedangnya ke arah Ishida, tampaknya saat ini Yugram telah merasa kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh lawannya. Di sisi lain, melihat Yugram tengah bersiap melancarkan serangan, seolah tidak mau kalah, Ishida pun dengan sigap langsung mengangkat busur panahnya ke arah Yugram. Dengan saling menatap tajam satu sama lain, kini mereka berdua pun tampaknya akan segera memulai sebuah pertempuran yang cukup sengit. Kita bergeser ke tempat Ichigo dan kawan-kawannya berada. Terlihat saat itu Ichigo, Sado, dan Orihime tengah berlari bersama-sama menuju tempat di mana Yuhava berada. Setelah mengetahui bahwa Ishida telah kembali ke pihaknya, lantas membuat mereka semua merasa lega dan semakin bersemangat. Akan tetapi, di tengah perjalanan yang mereka tempuh itu, tiba-tiba saja di belakang mereka telah muncul beberapa patung raksasa yang tengah bersiap melancarkan serangan. Terlihat Ichigo yang dibuat terkejut akan hal itu dengan sigap langsung meraih tubuh Orihime dan langsung meloncat menghindari serangan tersebut. Dan tak cukup sampai di situ saja, Ichigo yang masih terduduk di lantai akibat menghindari serangan, kini rupanya tengah kembali mendapatkan serangan lain dari para raksasa itu. Namun di sisi lain, Sado yang melihat hal itu dengan cepat langsung menghalau serangan tersebut hingga menciptakan sebuah benturan yang sangat keras. Terlihat saking kerasnya benturan itu, jembatan yang tengah mereka pijak kini menjadi roboh dan terputus. Dan akibat dari kejadian yang tidak terduga itu pun, Sado dan Ichigo akhirnya terpisahkan di kedua sisi jembatan tersebut. Kemudian dengan keadaan yang telah terpisah itu, Sado akhirnya memutuskan untuk mengurus sendiri masalah di sana dan menyuruh Ichigo bersama Orihime untuk segera pergi terlebih dahulu. Sambil tersenyum cukup percaya diri, tampaknya Sado juga ingin menunjukkan bahwa dirinya saat ini tidak berniat untuk terbunuh. Di sisi lain, melihat kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Sado, lantas membuat Ichigo percaya bahwa Sado akan mampu mengatasi masalah itu seorang diri. Dengan tatapan yang penuh kepercayaan, Ichigo pun kembali melanjutkan perjalanannya bersama dengan Orihime. Kemudian setelah Ichigo pergi, sepertinya saat ini Sado sudah mulai bersiap menghadapi para raksasa batu tersebut seorang diri. Dengan optimisme yang cukup tinggi, Sado pun menantang para raksasa itu untuk maju melawan dirinya. Namun di tengah momen menegangkan bagi Sado itu, tiba-tiba saja dari arah samping bawah Sado telah muncul sosok Ganju yang melompat dari bawah jembatan. Terlihat saat itu dengan menggunakan kekuatannya, dirinya mampu membuat lantai jembatan di sana menjadi gumpalan pasir yang bisa dia tembus. Kemudian setelah melakukan hal itu, Ganju yang rupanya telah mengetahui keberadaan Sado di sana lantas menceritakan bahwa sebenarnya sejak dari tadi dirinya telah tersesat mencari keberadaan mereka semua. Hingga pada akhirnya dirinya pun bisa sampai ke tempat itu dengan cara yang menurutnya cukup keren. Di sisi lain, Sado yang sempat terkejut dengan kemunculan Ganju di hadapannya, kini mencoba mengingatkan Ganju yang malah asik bercerita. Di sana, Sado mengingatkan bahwa saat ini mereka tengah berada di posisi yang sedang dikerumuni oleh musuh. Dan kini di hadapan para patung raksasa, Sado mengajak Ganju untuk segera menghabisi mereka semua demi menyiapkan jalan pulang untuk Ichigo. Dengan melepaskan kekuatan di lengannya, saat ini Sado pun akan menjalani pertempurannya bersama Ganju melawan para pasukan batu. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira mampukah Sado dan Ganju membereskan para pasukan batu raksasa di hadapannya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.